Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah Masjidul Ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kajian kita, hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dibawa oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu tentang hadis waliullah. Baik, kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, ai ittakhadhu aduwan lah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, dijadikannya sebagai musuh, membenci wali Allah. Ya, wa waliullah azza wa jalla bayanahullah azza wa jalla fil Qur'an. Wali Allah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana sifatnya. Dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah bersedih. Nah, ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang istiqomah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah, maka para malaikat turun kepadanya dan mengatakan, enggak usah takut, enggak usah sedih. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya para wali Allah adalah orang-orang yang istiqomah di dalam beragama, ya, yang mereka tidaklah memiliki perubahan yang sangat mencolok dalam ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya dia rutinitasnya sholat di masjid, maka demikian rutinitasnya sholat di masjid. Kalau dia rutinitasnya adalah orang yang sering membaca Al-Quran, maka rutinitasnya seperti itu, sholat sunnah. Kemudian kalau seandainya dia berusaha untuk meninggalkan perkara yang haram, kemudian perkara yang syubhat, maka dia akan terus menerus untuk melakukannya. Maka Allah katakan tentang sifat wali Allah ini, mereka tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa kita sudah tahu. Takwa itu artinya orang yang berhati-hati, ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat seperti Umar bin Khattab ketika bertanya kepada sahabat yang lain, makna dari takwa itu permisalannya seperti kalau kita berjalan di jalan yang banyak durinya,
Bagaimana sikap kita kalau berjalan di jalan itu banyak duri? Tentu kita hati-hati, lihat kanan, lihat kiri, jangan sampai terinjak. Nah, begitulah definisi orang yang bertakwa, tidak terabas-terabas. Kalau misalnya tahu ada harta yang haram, tidak akan tenang, dia nggak mau mengambilnya. Kalau tahu itu perkara yang syubhat, maka dia tinggalkan. Dia warok, berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, ya. Tetapi kalau kita misalnya tidak peduli akan hal itu, maka bukanlah dia wali Allah dan bukanlah dia orang yang bertakwa. Maka para sekalian, tentu ya, sikap seorang muslim tidak akan mungkin memusuhi wali-wali Allah, tidak akan mungkin membuli wali-wali Allah. Kalau seandainya memang dia wali Allah, tentu kita sangat iltizam, sangat ihtiram, sangat menghormati mereka kalau memang wali Allah. Tetapi kalau dia wali syaitan, berkedok wali Allah, maka tidak boleh kita diam untuk membongkarnya. Harus kita jelaskan kepada umat supaya nggak tertipu. Ada wali aku wali Allah, mengamalkan perkara-perkara syirik dan bid'ah, itu bukan wali Allah. Ya, kemudian dikultuskan, kuburannya juga dikultuskan. Semasa hidup aja dia dikultuskan, apalagi dia meninggal, lebih-lebih lagi dikultuskan kuburannya. Kemudian wali Allah kadang mengklaim mereka wali Allah, padahal kesehariannya dia suka melakukan hal yang haram dan syubhat, ya, seperti merokok. Ya, terlepas hukum rokok, mungkin dia memilih perkara yang makruh, tapi wali Allah nggak mungkin melakukannya, karena wali Allah memiliki sifat adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang Allah cintai. Kalau seandainya makruh, dibenci, nggak mungkin wali Allah ngerokok, ya. Kemudian tidaklah bahwasanya seseorang yang memiliki nasab atau keturunan Nabi otomatis menjadi wali Allah. Enggak, ya, karena nasab sama sekali tidak menolong seseorang untuk selamat dari api neraka. Yang menolong kita adalah amal kita masing-masing. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW pernah bilang kepada anaknya, ya Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti ma ugni anki minallahi syai'an. Kata Rasulullah SAW, wahai anakku Fatimah, kamu minta apa dariku silakan, tapi aku sama sekali tidak akan bisa menolongmu sedikit pun. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya nasab gak bisa menolong. Tapi perkataan Nabi ini dijadikan hujah oleh orang-orang kafir, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa nolong. Ini kadang nggak ngerti pemahaman, ya. Bagaimana dia mau selamat, nyelamatin keluarganya aja nggak bisa, kata mereka. Agamanya tidak bisa menyelamatkan umatnya, anaknya saja nggak bisa. Memang benar, Rasulullah nggak bisa menyelamatkan kalau kita berbuat syirik. Tapi kalau kita bertauhid, Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat bagi orang yang bertauhid. Nah, jadi Alhamdulillah, tidaklah identik dengan nasab menjadi wali Allah, tapi benar-benar dalam ayat ini dikatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua bisa menjadi wali Allah, punya kesempatan. Maka tetapi jangan dikira wali Allah itu kepingin ngincar karomahnya, nggak ada. Bukan karomah yang diincar, karomah itu sebagaimana mukjizat. Ketika mukjizat bisa datang, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, begitu juga karomah, ya. Baik. Berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Kata Syekhul Islam, barang siapa
yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Jadi ciri-ciri wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Ya, sedangkan orang-orang awam memahami wali Allah itu adalah yang punya karomah. Pokoknya kalau dia punya kesaktian, wali Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Sehingga kalau seandainya ada orang yang bisa ngobati, bisa punya atraksi sulap, saya katakan atraksi sulap karena banyak penipuan. Ya, kemudian walaupun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, bahkan ketika dia orang gila pun dijadikan wali Allah. Namanya wali majdub, ya, wali majdub. Bahkan kalau kita misalnya lihat di sebagian wilayah Indonesia, kalian akan melihat tuh ada orang yang jalan kaki, ya, jalan kaki pakai tongkat kemana-mana, berjalan selama puluhan kilometer, ratusan kilometer jalan kaki untuk demi menjadi wali Allah. Siapa yang ngajarin demikian? Ya, tidak, wali Allah bukan seperti itu. Kemudian mengambil step by step untuk menjadi wali Allah, mulai dari makrifat, kemudian hakikat. Siapa yang ngajarin? Apakah Nabi SAW pernah mengajarkan itu? Makrifat, hakikat, dan seterusnya. Maka itu bukanlah ajaran Rasul. Ajaran Rasul Ahlus Sunnah adalah dengan ittiba, mencukupkan dengan belajar dan banyak belajar, menuntut ilmu agama, karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dan jalan menuju surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, faqad hadza jawabu syar adzantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku, kata Allah. Ai a'lantu alaihi al-harb wa dzalika limu'adati auliyaillah. Yaitu Allah mengumumkan perang bagi orang yang memusuhi walinya. Karena dia memusuhi walinya, maka Allah membelanya, ya, sehingga ya Allah katakan Allah mengumumkan perang kepadanya. Dan kisah-kisah wali Allah ketika dia dimusuhi kemudian ditolong oleh Allah banyak sekali, dari kalangan Bani Israel, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, itu banyak ceritanya. Ya, cerita-cerita wali Allah bisa dilihat dalam kisah-kisah yang sahih. Ya, bagaimana wali-wali Allah tidak bisa dimakan oleh, tidak bisa diserang oleh singa. Ada cerita-ceritanya, tidak nunggu Bani Israel, zaman tabi'in pun ada. Ya. Baik, Rasulullah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari amalan wajibnya. Ya. Walakin al-faraid takhtalifu kama sanubayyin insyaallah fil fawaid. Akan tetapi yang namanya kewajiban itu memang berbeda-beda. Ya, akan saya jelaskan, kata Syekh, pada fawaid. Nah, jadi innama jinsul faraid ahabbu ilallah min jinsil nawafil. Bahwasanya jenis-jenis kewajiban tentu itu lebih dicintai Allah daripada nawafil. Tapi maksud hadis ini adalah, ya, semakin orang memperbanyak amalan sunnah selain wajib, maka Allah semakin mencintainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz la yazalu abdi, senantiasa. Ya, ini adalah termasuk saudaranya kana kalau kita belajar ilmu nahwu. Artinya adalah af'alul istimrar, yaitu terus menerus.
Jadi nggak angkat-angkat tai ayam. Hari ini semangat, besok tidak semangat. Itu bukan wali Allah. Puasa awal-awal saja semangat, habis itu turun semangat. Nah, itu bukan wali Allah. Ya, karena sifatnya adalah istimrar, terus-menerus dia mempertahankan ketaatannya. Ai annahu yastamirru yataqarrabu ilallahi ta'ala bin nawafil hatta yuhibbuhullah azza wa jalla, yaitu dia terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan nawafil, amalan sunnah, sehingga Allah mencintainya. Jadi amalan nawafil ini kuncinya yang membedakan dengan bukan waliullah. Kalau waliullah, mereka tidak cukup dengan wajib, tapi sunnah juga. Karena yang namanya wajib, tentu banyak di antara yang kita lakukan itu tidak sempurna, maka harus dilengkapi atau ditutupi dengan yang sunnah. Seperti sholat fardu kita kan banyak kekurangannya, puasa wajib kita banyak kekurangannya, maka butuh untuk dilengkapi dengan amalan yang sunnah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dia akan memukul dengan itu. Wa rijluhu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dia akan berjalan dengannya. Baik, hadis ini bukanlah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menitis di dalam tubuh manusia, dalam wali Allah, sebagaimana pemahaman tarekat sufi ekstrim. Ya, tarekat sufi ekstrim mengatakan bahwasanya adanya pemahaman wihdatul wujud. Ya, bahwasanya Allah itu menyatu kepada sebagian hamba-hambanya yang soleh. Tentu ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan antum harus tahu tuh bahwasanya Allah itu tetap di atas ars. Jangan jadi muslim yang bingung. Saya pernah lihat ada debat orang Islam dengan orang Kristen di YouTube ya. Entah siapa nama orang Kristen ini, dia memang suka ngejek-ngejek orang Islam. Dia bilang, kata dia, emang Allah itu di mana, kata dia. Ya, kemudian orang Islam ini bingung, di mana-mana, kata dia. Di hatiku. Ketawa orang itu, ya. Apa dalilnya, kata dia. Sehingga orang itu pun bingung dengan keberadaan Allah sendiri, dia bingung. Sementara mereka sendiri, kata mereka, kalau Tuhan kami di surga, dengan jelas di surga, ya, kata dia. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita bingung dengan keberadaan Allah, karena dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy itu sangat banyak. Banyak banget. Tidak cuma Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, tapi dalil-dalil yang menunjukkan Allah ya turun, rahmatnya Allah menurunkan, berarti Allah di atas. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah bilang amalan naik kepadanya, malaikat naik kepadanya, menunjukkan Allah di atas, naik. Ketika dia bilang malaikat turun dari sisinya dan seterusnya, berarti Allah di atas. Ya. Dan dari hadis Nabi banyak sekali asar-asar yang menyatakan Allah di atas ars. Dan bukan berarti ketika kita katakan Allah itu di atas ars berarti Allah butuh tempat. Nah, ini juga salah juga. Ya. Allah nggak butuh tempat. Bukan berarti juga ketika Allah itu di atas berarti Allah, ya, dikatakan bahwasanya Allah itu butuh kepada ars dan semisalnya, butuh kepada yang di bawahnya. Kita punya kaidah bahwasanya Allah SWT di atas ars, kemudian semua yang ada di bawah Allah selain Allah itu adalah alam. Ini ditulis dalam kitab Ushul Salasah. Semua yang berada di bawah Allah itu adalah alam. Kemudian kata pengarang kitab Ushul Salasah, wa ana wahidun min zalikal alam.
saya adalah salah satunya dari alam tersebut. Kita semua berada di bawah, Allah di atas ars. Ya, ini adalah akidah, sehingga kita tidak bingung dalam masalah ini. Nah, makanya kalau kita memahami Allah di atas ars, kalau seandainya ada dalil-dalil yang menunjukkan wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian, itu bukan berarti Allah berada dengan kita di bumi ini, tapi pengawasannya, pengilmuannya, Allah itu mengawasi kita dan sangat dekat. Sehingga karena dia itu dekat, karena dia di atas, dia maha besar, kita ini kecil, maka yang kecil itu tentu terasa dekat. Allah tahu semua, sehingga antum bersembunyi dimanapun Allah tahu. Walaupun kita sembunyi di tempat yang gelap sekalipun, Allah tahu. Nah, ini maksudnya ilmunya Allah luas di segala sisi. Antum bisa lihat sendiri bahwasanya seperti bulan atau matahari yang lebih besar daripada bumi. Dimanapun antum berada, mau antum di Palembang, di Jakarta, semuanya melihat matahari, semuanya melihat bulan. Bukan berarti bulan itu ada di sebelah kita, bulan tetap di atas, tapi kemana kita berada, dia ada. Nah, seperti itu. Pengawasan Allah itu adalah sangat dekat. Nah, sama ketika Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah menjadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya, berarti benar-benar Allah melindungi orang ini, benar-benar Allah menjaganya, benar-benar Allah membimbingnya, sampai matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya, langkahnya, gerakannya Allah kasih petunjuk dia dengan sempurna. Allah bimbing dia dengan sempurna, waliullah. Nah, seperti itu mau jadi waliullah, bukan bisa terbang ya, atau bisa ngobatin orang ya. Kalau ngobatin orang ya jadi dokter, kuliah kedokteran ya, atau belajar herbalis ya, itu kalau mau jadi ngobatin orang. Baik, Rasulullah bersabda, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, minal maklum annal hadis laisa ala zahirish. Kita kata bersama, kita memahami hadis ini nggak mungkin sesuai dengan zahirnya, karena akan bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan dalil yang qat'i, dalil yang sahih. Sehingga kalau kita tafsirkan dia jadi pendengaran, Allah itu masuk di pendengarannya ya, nggak mungkin. Lianna sam'al makhluk hadisah wa makhluk wa bi'ain anillahi azza wa jalla, fama maknahu idzan. Karena tentu pendengaran makhluk itu berbeda dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau begitu apa maknanya yang dimaksud dengan aku menjadi pendengarannya? Maka kila, para ulama menjelaskan, nah inilah namanya mentakwil atau menafsirkan sesuatu dengan dalil. Jadi mentakwil itu boleh kalau seandainya punya dalil, punya qarinah ya. Maka kata beliau, maknanya adalah annal insan idza kana waliyan lillah azza wa jalla wa tadhkuru wilayatillah hafidha sam'ahu fayakunu sam'uhu tabi'an lima yardallahu azza wa jalla. Sebagian ulama memaknainya adalah seseorang itu kalau dia sudah jadi wali Allah ya, kemudian dia mengingat ya wilayatullah, dia mengingat pengawasan atau perlindungan Allah ya, hafidha sam'uhu ya, maka Allah akan menjaga pendengarannya. Jadi Allah jaga pendengarannya, maka jadilah pendengarannya itu senantiasa mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Allah bimbing dia sehingga dia tidak mau ya
mendengar hal-hal yang diharamkan, mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jaga pendengarannya sehingga tidak mendengar gosip-gosip, tidak tahu tentang gosip-gosip hangat terbaru, entah apa-apa yang memusingkan pikiran. Ya, dia nggak tahu. Orang-orang tahu semua, dia nggak tahu. Ya, karena bagi dia tidak penting itu semua. Karena nggak semua harus kita tahu. Gosip-gosip yang ada, apa manfaatnya kita tahu? Ya, kita tahu akhirnya kita jadi tidak tenang, kita tahu akhirnya kita jadi benci sama orang tanpa sebab. Lebih baik kita nggak tahu, ya. Baik, wa kadzalika yuqalu fi basarih wa fi yadihi wa fi rijlihi. Begitu juga ketika Allah sebut penglihatannya, tangannya, kakinya sama, semuanya itu maknanya Allah bimbing, ya, bahwasanya semuanya mengikuti apa yang diridhoi Allah. Matanya dia cuma melihat apa yang diridhoi oleh Allah, dijaga dari pandangan-pandangan yang haram, pandangan-pandangan yang berdosa, ya, kalau dia waliullah. Kemudian tangannya juga diarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga kakinya Allah arahkan kepada yang Allah ridhoi, sehingga dia senantiasa anggota tubuhnya mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya wali Allah. Kalau misalnya walinya begaduh gendang, joget-joget, ya, wali apa itu? Ya, wali dangdut? Enggak mungkin, ya, paling wali murid. Ya, kalau wali murid memang pernah kayak gitu. Baik, berikutnya wakila, kemudian dikatakan al makna anallaha yusaddiduhu fi sam'i wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Mana yang lain adalah selain dia dijadikan mengikuti apa yang diridhoi Allah, juga Allah membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya Allah bimbing. Wa yakunul makna an yufiqa hadal insan fima yasma'u wa yabsaru wa yamshi wa yabtishu wa hada aqrab anal murad tashdidullahi ta'ala abda fi hadhil jawarih. Maka jadilah dia mendapatkan taufik dari apa yang dia dengar, dia lihat, dia berjalan, dia tangan, dia pukul, semuanya atas bimbingan Allah. Nah, inilah maknanya, sehingga Allah membimbingnya, mengarahkannya, seluruh anggota jawarih, seluruh anggota badannya Allah arahkan. Karena yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mata, pendengaran, tangan dan kaki, ini semua nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Dan ini semua yang nanti akan berbicara di hari kiamat. Ya, matanya berbicara, kulitnya, kemudian tangannya dan kakinya nanti yang akan berbicara kelak di hari kiamat. Maka Allah tidak ridho seorang walinya, ya, melenceng, ya, sehingga dia terjatuh dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan wali Allah. Jadi dibimbing. Makanya orang yang istiqomah biasanya terus istiqomah. Ya, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum, kata Allah. Orang-orang yang sudah dikasih petunjuk, kasih hidayah, biasanya ditambah terus hidayah dari Allah, dan juga Allah berikan ketakwaan kepadanya. Allah datangkan ketakwaan kepadanya. Itu sifat wali Allah sampai dia meninggal, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada orang ketika meninggal dia tidak seperti itu, berarti dia tidak, hakikatnya bukanlah orang yang benar-benar jujur dalam amalnya. Ya, tidak jujur dalam amalnya. Kalau dia jujur dalam amalnya, maka Allah bimbing terus sampai dia meninggal dunia. Kemudian sifat wali Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau seandainya dia minta kepadaku, benar-benar aku akan memberinya. Nah, ini salah satunya kelebihan waliullah. Kalau dia berdoa, itu akan menggoncang langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkannya.
dan diaminkan oleh jutaan malaikat. Karena doanya wali Allah itu sampai tembus ke langit. Apalagi dia dizolimi, apalagi dia disakiti, itu tembus ke atas langit. Doa kebaikannya, doa keburukannya itu bisa menggetarkan arsy-Nya Allah, sehingga membuat para malaikat itu, ada apa ini, ada apa ini. Nah ini kalau wali Allah sedang berdoa, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala ini sta'adani la'u'idannahu. Kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Nah makanya jangan heran kalau kita lihat kisah-kisah wali Allah zaman dulu, ketika mereka diganggu oleh musuh-musuhnya, dia berdoa, dikabulkan oleh Allah. Makanya dari situlah muncul kesaktian atau karomahnya para waliullah, karena dia berdoa, karena dia minta tolong kepada Allah. Ya, jadi bukan hal yang menjadikan dia menjadi menetap kemampuan itu pada dirinya, tapi sesuai dengan kebutuhan waliullah tersebut. Baik, hafidhakumullah. Ai talaba minni an u'idahu fa akuna malja' lahu. Ketika dia minta kepadaku perlindungan, maka aku akan menjadi tempat berlindung bagi wali Allah. La u'idannahu, aku akan melindunginya. Fa dzakara su'al alladhi bihi husulul matlub wal isti'adah allati biha an-najah minal marhub. Maka disebutkan permintaannya, ya, yang dia bawa, kemudian dikabulkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia minta perlindungan dengan keberhasilan dari apa yang dia takuti. Ya, dia makanya tidak ada rasa takut, tidak bersedih wali Allah tadi dibilang. Karena kalau dia minta perlindungan, Allah tolong dia, Allah selamatkan dari apa yang dia takutkan. Wa akhbaro annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti hadal mutaqarrib ilaihi bin nawafil masa'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya dia akan memberikan, ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan sunnah apa yang dia minta. Ya, makanya ini keutamaan dari orang yang suka mengerjakan amalan sunnah, ya, an-nawafil. Entah dia puasa, sholat tahajud, sholat rawatib, dan lain sebagainya, sunnah-sunnah seharian, atau mengikuti sunnah Rasul dalam keseharian. Ya, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Kemudian Allah akan melindunginya ketika dia meminta perlindungan. Baik, demikian para ikhwah sekalian, ya, penjelasan Syekh tentang hadis ini. Sekarang kita lihat fawaid hadal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Baik, berikutnya, faedah yang pertama, anna mu'adatil auliya, mu'adata auliya Allah, auliya ilahi min kabairi dzunub. Sesungguhnya memusuhi wali-wali Allah, membulinya, menyakitinya, itu adalah termasuk dosa besar. Karena tidaklah orang yang memusuhi para ulama, orang-orang soleh, melainkan orang fasik. Makanya min kabairi dzunub, dia termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu dia dosa besar? Karena Allah mengumumkan perang, berarti Allah sangat benci sama dia. Ya, wahadi uqubah khassa ala amalin khas. Ini adalah sanksi khusus terhadap amalan yang khusus. Fayakun hadal amal min kabairiz dzunub. Maka jadilah memusuhi wali Allah termasuk dosa yang sangat besar, min kabair adzunub. Ya. Nah, terkadang salah satu fitnah yang ditujukan kepada seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, dan juga para ustadz, para masyayikh yang mereka memperingatkan tentang wali-wali yang menipu-nipu,
Itu dengan sebutan bahwasanya tidak percaya adanya wali Allah. Nah, siapa bilang tidak percaya dengan wali Allah? Percaya, karena ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Ada wali Allah, tapi wali Allah yang hakiki, bukan wali Allah yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Kemudian kedua, isbatu auliya illahi azza wa jalla, penetapan adanya wali Allah. Ya, wali Allah itu memang ada. Wala yumkin ingkar hadza li'annahu sabit fil Qur'an was sunnah. Gak mungkin kita gak percaya adanya wali Allah, karena ini sabit, ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Di zaman sekarang apa ada wali Allah? Ada, tapi tentu saja jumlahnya semakin langka. Ya, semakin langka, semakin sedikit, semakin berkurang, mengingat besarnya godaan di zaman sekarang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada. Walakin sya'an kula sya'an tahqiqul manat. Ya, akan tetapi klaim bahwasanya itu wali hanya kadang klaim saja. Kata Syekh, terkadang banyak wali itu cuma klaim. Saya lihat ada wali tak berbaju, sering ya di YouTube atau di mana itu, tak berbaju, kemudian dicium-cium tangannya, disujud-sujuti, diambil berkahnya. Nah, ini bahaya, ya, bahaya yang seperti ini. Kemudian kita menjelaskan itu bukan wali yang sebenarnya, kemudian dituduh tidak percaya wali. Nah, bukan seperti itu. Karena orang yang ngerasa dirinya wali saja, dia nggak tahu dia wali Allah. Nggak mungkin dia mengklaim saya wali Allah. Sementara kita aja nggak pernah kepedean kita ini sebagai wali Allah, kecuali cuma bercanda-canda saja, ya, wali Allah, wali. Ya, maksudnya kadang kita bercanda-canda sama kawan, tapi tidak pernah kepedean mengklaim kita wali Allah. Nggak ada, karena orang yang merasa dirinya suci justru hakikatnya tidak demikian. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Kata Allah, jangan kalian merasa diri kalian suci, merasa kalian wali Allah, karena Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Nah, jadi nggak ada wali-wali itu ditulis, disebut-sebut dia wali, kemudian mengklaim dirinya wali. Kalaupun kita menganggap dia wali, ya mudah-mudahan sepertinya dia wali Allah, kayaknya dia wali deh, seperti itu. Tapi merasa diri wali itu bukanlah hakikat yang sebenarnya. Kemudian man huwal wali, terus siapa sebenarnya yang wali itu? Hal tasulu al-wilayah bid-da'wa au tahsulu bihayatil libas au bihayatil badan. Apakah wali itu bisa diketahui hanya dengan klaim? Nah, tadi dibilang oleh Syekh, ya, apakah cuma mengklaim dia wali Allah, dia wali, atau saya ini wali? Apakah itu langsung jadi wali? Apakah wali itu bisa diklaim dengan sekedar pakaiannya, harus pakai jubah, harus pakai surban, ya, kemudian langsung dianggap wali, ya, pakaiannya pakai tongkat dan semisalnya, ya, kemudian dengan gaya-gaya ala-ala Timur Tengah atau ala-ala India misalnya. Apakah seperti itu orang wali? Tentu tidak bisa kita klaim seperti itu. Au bihayatil badat, ataukah dengan bentuknya, gaya-gayanya dan lain sebagainya? Maka jawabannya la, tidak demikian. Wali tidak bisa dilihat dengan seperti itu. Walau fal wilayah bayyanallahu azza wa jalla, karena wali Allah itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Maka faman kana mu'minan taqiyan kana lillah kana Allah waliyan.
Maka barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, maka dia jadi wali Allah. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali Allah. Wallahu a'lam ya. Jadi saya dapat disampaikan penjelasan, nanti akan lebih detail. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.